Baik, dalam kesempatan ini, kami mencoba, mungkin sedikit mengulang ya apa yang disampaikan oleh Pak Sidkon dan Pak, Ali Rashid terkait dengan perjalanan panjang kita di penyusunan rancangan peraturan daerah tentang, fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini. Nah, memang sejalan dengan RPJMD 2018-2023 yang tadi disampaikan oleh Pak Sidkon bahwa salah satu isu program yang dicanangkan oleh gubernur adalah pesantren juara dari 9 program isu itu. Nah, pemerintah menindaklanjuti dengan mengusulkan dalam Perda itu terkait dengan Perda Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dalam perjalanannya Perda ini dalam pembahasannya itu memang pada akhirnya, dikembalikan ya, kandas karena memang terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan ini merupakan urusan wajib sesuai dengan pemerintah pusat, sesuai dengan arahan dari, Dirjen PHD Kementerian Dalam Negeri bahwa, pemerintah daerah tidak bisa masuk pada, urusan yang sudah menjadi urusan wajib pemerintah pusat. Nah, selanjutnya akhirnya pada tahun 2020 itu, rancangan Perda ini dikembalikan dan pada saat yang sama di bulan, Oktober 2019, lahirlah Undang-Undang tentang Pesantren. Nah, Undang-Undang Pesantren ini pun awalnya memang bukan pesantren, adalah Undang-Undang RUU tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Namun, agama lain berpendapat bahwa urusan agama ini adalah urusan, privasi ya, personal sehingga tidak tidak seharusnya diatur oleh pemerintah. Sampai pada akhirnya, RUU tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ini berubah menjadi, Undang-Undang tentang Pesantren. Nah, awal dari sinilah, dasar inilah yang pada akhirnya, pemerintah, gubernur mencoba untuk mengusulkan kembali, dalam Perpres 2020 tentang, Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Dengan pembahasannya berjalan lancar karena memang ada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 18 2019 tentang pesantren, khususnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah khususnya provinsi di mana saja. Nah, akhirnya setelah hasil fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri, rancangan Perda ini disetujui ya dan dilakukan penomoran karena memang ini adalah Perda yang menjadi prioritas pemerintahan provinsi antara gubernur dengan DPRD. Jadi ini memprioritaskan bahwa Perda ini dibuatkan menjadi Perda nomor 1 tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Nah, bagaimana sebetulnya yang menjadi pokok pikiran dari Perda ini, dasar-dasar pemikiran mungkin yang dari pendekatan tinjauan filosofis, sosiologis, yang yuridis, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sidkon. Pak Sidkon sudah menyampaikan secara jelas dan gamblang pendekatan filosofisnya seperti apa. Mungkin nanti kita bisa baca saja di sini dan ada pendekatan sosiologis sampai ada pendekatan yuridis. Tadi data yang sudah disampaikan ini di data sebaran di Provinsi Jawa Barat hampir 8.428 ini tahun 2016. Jadi informasi yang didapat data dari Kanwil Kementerian Kementerian Agama. Nah, namun ada data pun yang disampaikan tadi oleh Pak Kabag 12.000 mencapai 12.000. Nah, kondisi inilah yang menjadi kondisi sosiologis bahwa memang pentingnya pengaturan terkait dengan keberadaan pesantren di Jawa Barat. Kita bacakan saja mulai bahwa dari filosofis ini kontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dengan melahirkan insan yang beriman dan berkarakter cinta tanah air dan berkemajuan. Dan tidak bisa dipungkiri lagi, pesantren memiliki peran nyata dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang filosofis dan secara yuridis lahirnya Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Nah, bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang 18 ini? Dalam Undang-Undang 18 ini memang ada beberapa pasal yang menyinggung peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah provinsi, apa saja yang menjadi kewenangan-kewenangan di dalam Undang-Undang ini, Undang-Undang 18 tentang pesantren ini. Di antaranya adalah bahwa pemerintah daerah provinsi dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren, memfasilitasi masjid atau musola pesantren, dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren, dukungan fungsi pemberdayaan masyarakat, pembangunan bantuan ya pendanaan penyelenggaraan pesantren serta pembiayaan majelis masyaikh, bantuan Pemprov. Nah, maksudnya di sini mungkin tadi sedikit diulas oleh Pak Ali Rashid ya terkait dengan kurikulum pesantren
ini sebetulnya memang arah pengaturannya memang ini kewenangan dari pusat terkait dengan majelis masyaikh ini. Karena ini disinilah kurikulum penjaminan mutu ada di sini terkait dengan yang kurikulum yang akan dihadirkan oleh pesantren. Nah, selebihnya ini memang nanti ranahnya ranah kewenangan pusat. Ini kewenangan-kewenangan yang yang didapat oleh pemerintah daerah provinsi dalam Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Nah, bagaimana isi dari Perda Pesantren ini? Nah, ini gambarannya. Tadi sudah disebutkan bahwa terdiri dari 12 bab dan 35 pasal. Ruang lingkupnya sudah disampaikan oleh tadi Pak Abdul Haris ya, Pak. Ini terkait dengan perencanaan, pembinaan dan pemberdayaan, sampai pada pendanaan. Nah, bagaimana dengan perencanaan? Di dalam Perda disebutkan bahwa gubernur itu menetapkan perencanaan pengembangan pesantren untuk 5 tahunan dan tahunan. Paling kurang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dilaksanakan dengan berprogram pada RPJMD Provinsi dan RPJPD Provinsi, terintegrasi dengan Renstra daerah dan RKPD. Nanti mungkin ini ranahnya Bapeda ya untuk mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana perencanaan terkait dengan pesantren ini masuk di dalam perencanaan untuk 5 tahunan sampai dengan per tahun ya di dalam Renstra itu tadi. Nah, ini mungkin yang menjadi fokus dari substansi materi muatan dalam Perda ini berbicara masalah terkait dengan pelaksanaan pengembangan pesantren ini. Ada 5 aspek yang memang menjadi fokus pelaksanaan yang nanti konkretnya dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya itu, peraturan gubernur, terkait dengan pembinaan seperti apa, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Ini saya sudah coba sampaikan gambaran umum terkait dengan rekognisi, gambaran umum terkait afirmasi dan fasilitasi, serta pemberdayaan dan pembinaan. Terkait dengan rekognisi adalah pemberian pengakuan terhadap eksistensi dan peran pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan. Jadi bentuknya adalah pengakuan. Seperti apa bentuk pengakuan ini nanti dijabarkan di dalam peraturan gubernur lebih teknisnya lagi. Selanjutnya ada afirmasi, ini memberikan penguatan terhadap pesantren sebagai subjek atau objek pembangunan, fasilitasi yang memang sudah berjalan selama ini, yang biasanya dikoordinasikan oleh unit kerja Kesra, Biro Kesra, untuk pemenuhan kebutuhan dan kualitas sarana dan prasarana pesantren. Selanjutnya ada konteks pembinaan dan pemberdayaan, di mana ketika berbicara pembinaan, maka bentuknya adalah peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia pesantren, peningkatan kualitas penyelenggaraan pesantren, serta peningkatan keahlian manajerial pesantren. Dan ketika berbicara pemberdayaan, maka bentuknya adalah peningkatan kemandirian ekonomi pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan pesantren, serta peningkatan peran pesantren dalam pembangunan di daerah. Nah, ini mungkin yang akan kita jabarkan, bahwa disinilah peran dari perangkat daerah akan lahir. Nah, ketika bicara pembinaan pesantren, mohon maaf sebelumnya, kita bicara yang di biru ya, pembinaan pesantren itu tiga upaya ada 3 ya. Ada peningkatan pengetahuan, peningkatan kualitas penyelenggaraan, dan peningkatan keahlian manajerial pesantren. Ketika bicara peningkatan pengetahuan, maka bentuk konkretnya adalah berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kholaqoh, workshop, dan seminar, beasiswa bagi sumber daya manusia pesantren, dan fasilitasi dalam rangka meningkatkan wawasan dan keahlian. Bicara terkait dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pesantren, yang B, bentuknya adalah penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, konseling, edukasi, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sidkon. Di sini ada pemeriksaan kesehatan. Nah, mungkin ini dinas kesehatan akan masuk, bentuknya seperti apa? Diharapkan tidak Pak Sidkon tidak harus tidak parsial, tapi memang holistik gitu ya, menyeluruh gitu. Itu seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya memberikan saja sarana terus tinggal, tapi harus kontinuitas mungkin seperti itu, ada hadir terus menerus. Nah, inilah yang dimaksud oleh Pasikon holistik. Yang B ini ya, peningkatan kualitas pendidikan pesantren. Bentuknya penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, konseling, edukasi, sosialisasi, istighosah, dan bina mental. Selanjutnya ada bentuk pembinaannya adalah peningkatan melalui peningkatan keahlian manajerial. Nah, ini ada pendampingan dalam rangka pengelolaan pesantren, pendidikan dan pelatihan pengelolaan pesantren, fasilitasi kerjasama kemitraan, dunia usaha, fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia pesantren yang mengelolanya. Nah, ini siapakah yang akan melakukan ini semua?
melihat dari bentuk konkret teknisnya, ketika bicara peningkatan ada pendidikan, pelatihan akhlaqoh, penyuluhan pemeriksaan kesehatan, dan seterusnya, maka di Perda sudah sangat tegas ada unit kerja yang harus terlibat di dalamnya dan perangkat daerah yang harus terlibat di dalamnya. Ini ketika bicara tadi yang pembinaan yang A ya, ini ada unit kerja yang membentukkan pelatihan pendidikan akhlaqoh, workshop, beasiswa. Ini ada unit kerja, ya dalam hal ini adalah Biro Kesra, selanjutnya perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta perangkat daerah lain terkait. Nah, terkait untuk penyuluhan yang B, pemeriksaan kesehatan, konseling, edukasi, sosialisasi istighosah dan bina mental, maka yang menjadi koordinatornya adalah unit kerja, dalam hal ini Biro Kesra. Selanjutnya ada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang lingkungan hidup, bidang perumahan dan permukiman, dan perangkat daerah yang terkait. Untuk C, upaya pembinaan ini terkait dengan pendampingan dalam rangka pengelolaan pesantren, terus kerjasama, kemitraan, dunia usaha. Di sini ada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan, bidang koperasi dan usaha kecil. Nah, ini mungkin sudah berjalan ya melalui kegiatan OPOP itu mungkin. Kegiatan-kegiatan yang di perangkat daerah yang menjadi yang melaksanakan urusan ini. Selanjutnya ada bidang ketenagakerjaan, bidang kepemudaan dan perangkat daerah lainnya. Ini terkait dengan pembinaan. Sebelum kita masuk pada pemberdayaan, sebelum kita masuk pada afirmasi, rekognisi dan fasilitasi. Masih banyak lagi perangkat daerah yang akan dilibatkan. Nah, terkait pemberdayaan, ini kita bisa dilihat pemberdayaan ini upayanya adalah peningkatan kemandirian ekonomi pesantren dan perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya, peningkatan pesantren dalam pembangunan daerah provinsi. Bentuknya fasilitasi. Ada fasilitasi akses permodalan, fasilitasi akses produk usaha, fasilitasi kerjasama dan kemitraan. Dan selanjutnya terkait dengan peningkatan pesantren dalam pembangunan, pelibatan pesantren dalam sumber daya manusia, pelibatan pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah provinsi, sampai pada peningkatan kemampuan pesantren dalam mitigasi bencana. Siapakah perangkat daerah yang akan menjadi leadingnya di sini adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang koperasi dan usaha kecil. Itu tadi, usaha ekonomi, bidang perindustrian perdagangan, perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pertanian hortikultura, bidang perkebunan, bidang kehutanan, bidang perikanan dan kelautan, bidang ketahanan pangan, peternakan, bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi, administrasi, dan bidang unit kerja bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Ini terkait dengan pemberdayaan. Selanjutnya, ini yang tadi yang subnya peningkatan peran dalam pembangunan daerah, dalam pelibatan pesantren ini, ada perangkat daerah disebutkan di sini kembali bidang koperasi, industri, perdagangan, hortikultura, perkebunan. Ini nanti bisa dibaca saja, singkat saja, sampai dengan unit kerja yang melaksanakan pemerintahan otonomi daerah dan perangkat daerah terkait. Ini pemberdayaan, terus ada rekognisi, tadi didefinisikan adalah rekognisi adalah pengakuan. Nah, bentuknya apa? Adalah pemberian akses pesantren terhadap sumber daya daerah sesuai dengan kapasitas santri, terus mencerdaskan kehidupan bangsa, perubahan sosial masyarakat, dan pengajuan dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Selanjutnya ada visi untuk memadukan nasionalisme dan ketakwaan. Terus ada etos kerja keikhlasan, persaudaraan, mungkin ini lebih kerukunan ya, penguatan perdamaian. Dan ini semua sesuai dengan Perda, ini menjadi leadingnya adalah Badan Kesbangpol. Sebentar. Nah ini perangkat daerah Kesbangpol. Karena ini memang terkait dengan NKRI ya, nasionalisme, kerukunan, ini fungsi pesantren. Kesbangpol di sini akan hadir dalam rangka meningkatkan kegiatan ini. Mungkin selama ini sudah berjalan ya kegiatan-kegiatan ini dengan forum-forumnya ya, forum kerukunan umat beragama, forum ketahanan bangsa. Nah, selanjutnya ini ada afirmasi dan ada fasilitasi. Kalau untuk afirmasi ini lebih pada bantuan yang sudah berjalan, sehingga unit kerja saja yang di sektor bertanggung jawab. Fasilitasi ini pun ada perangkat daerah yang melakukan urusan pendidikan, perpustakaan kearsipan, perumahan permukiman, sosial, dan lain-lainnya, daerah lain-lainnya. Nah, kesemuanya ini memang akan
diturunkan dalam peraturan pelaksanaan Perda. Amanat dalam Perda yang mengamanatkan untuk dibuatkan Pergub ada empat amanat pasal yang mengamanatkan adalah terkait dengan rekognisi pesantren, fasilitasi pesantren, afirmasi, dan tim pengembangan dan pemberdayaan pesantren. Amanat ini akan dituangkan dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang pesantren. Artinya akan dibuatkan pergubnya. Nah, Bapak Ibu yang hadir sekarang di sini dari perangkat daerah ini diharapkan ketika bicara pelibatan di dalam kegiatan yang rekognisi itu tadi, penguatan, fasilitasi dan afirmasi itu tadi, pengakuan, ini akan berkontribusi dalam kegiatan di dinasnya masing-masing melalui kegiatan-kegiatan yang nantinya akan secara penuh pelibatannya kepada pesantren-pesantren yang ada. Berdasarkan data sementara yang sudah tercatat ada 8.000, mungkin bisa sampai 9.000 ya terupdate tadi, walaupun ada 12.000 semuanya yang memang ada yang belum terdaftar. Mungkin nanti ini akan dibentuklah tim pengembangan dan pemberdayaan pesantren yang nantinya coba untuk melaksanakan hal teknis di Perda ini. Mungkin sementara itu coba kami kembalikan ke Pak Kabag ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.